Kenapa Nabi SAW menyerupakan pohon kurma itu ibarat seorang mukmin? Kenapa tidak diumpamakan seperti pohon duren? Kenapa Nabi SAW mengumpamakan mukmin itu ibarat pohon kurma? Pohon kurma ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, keberkahan an-nakhlah, keberkahan pohon kurma itu ada pada seluruh batangnya dan terus berlangsung pada seluruh kondisi. Ketika muncul kurma itu, dari awal muncul sampai kurma itu kering di batang, itu bisa bermanfaat semua. Jadi kurma itu tidak ada yang tidak ada manfaat. Buah kurma itu tidak ada yang tidak manfaat. Baru muncul kecil-kecil hijau-hijau, dijual kalau untuk mau tahunya. Katanya orang-orang itu obat kesuburan, dijual. Laris, udah agak mateng, belum mateng tapi agak mengkal-mengkal, itu juga enak sekali. Rutop kata istilahnya orang. Masih muda sekali namanya kharif, agak mateng orang nyebutnya rutop. Kalau udah mateng sekali, enak manis. Kering pun masih enak, cuma alot saja. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahkan bijinya bisa jadi makanan hewan, ditumbuk gitu loh. Bisa dimakan untuk hewan. Daunnya bisa menjadi dianyam, jadi tali, jadi tikar, bahkan pelepahnya bisa jadi atap. Masjid Nabawi itu di zaman Nabi SAW apa? Atapnya pelepah kurma, tiangnya batang kurma. Jadi seluruhnya bisa dimanfaatkan. Demikian juga kata para ulama, mukmin seluruhnya bermanfaat. Hidup dia bermanfaat, mati pun dia akan bermanfaat. Ketika dia mati, mukmin tersebut memberikan manfaat untuk orang lain. Dari sisi apa? Ilmu yang mungkin pernah diajarkan, sedekah yang pernah dia perbuat di muka bumi dimanfaatkan oleh orang lain. Ingat, bukan maksudnya memanfaatkan orang yang sudah mati dimintai doa, tidak boleh. Lihat Al-Imam Al-Bukhari, sudah wafat belum? Sudah wafat. Kemanfaatannya kita rasakan? Kita rasakan. Demikianlah mukmin. Apa ilmu yang ada pada beliau, buku yang beliau tinggalkan. Dikatakan juga oleh para ulama, kenapa iman mukmin diserupakan dengan pohon kurma? Karena iman tersebut kokoh, sama seperti pohon kurma. Jarang ada pohon kurma itu tumbang. Iman itu akan tegar, akan kokoh di hati seorang mukmin. Demikian juga terangkatnya amalan hamba ke atas, itu buah dari perbuatan hamba dibawa naik ke atas langit. Demikian juga buah-buah kurma tadi menjulang tinggi, ada di atas. Kemudian juga segala sesuatu yang diupayakan oleh seorang mukmin tersebut dari berkah keimanan dan pahala pada setiap waktu, setiap masa, sama seperti hasil dari buah kurma tersebut. Ya ikhwan, hasil buah kurma tersebut bukan dimanfaatkan cuma pada musim panen saja, tapi sepanjang tahun loh. Manfaat dari iman dan amal soleh tadi berlanjut enggak sepanjang masa? Berlanjut kan? Enggak terputus kan? Manfaat iman bisa antum merasakan setelah antum wafat tidak? Manfaat amal soleh dari keimanan tadi bisa antum merasakan setelah wafat apa tidak? Bisa tetap antum merasakan. Demikian juga buah kurma. Sudah selesai panen ini kurma, buahnya tadi sepanjang masa akan tetap ada. Antum lihat kurma itu. Ini musim dingin loh. Musim dingin tetap ada jualan kurma di Saudi. Ini kalau musim duren. Nanti kalau enggak ada musim duren, antum musim kemarau ada enggak jualan duren? Jarang walaupun ada. Ya apa tidak? Sangat jarang. Tapi ini kurma tetap ada di musim dingin. Kurma itu hanya ada di musim panas. Ini musim dingin di Saudi. Kemarin hujan di Mekah. Tapi ada jualan kurma. Enggak sulit antum mencari buah kurma. Cari buah duren di musim panas. Mana ada buah duren di musim panas? Kering kerontang. Ya apa tidak? Nah itu perbedaannya tadi. Pohon kurma, pohon yang paling banyak manfaat. Demikian juga seorang mukmin tersebut adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk dia pribadi dan juga untuk orang lain.